Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alifin Trastata dengan NIM 231158551. Saya akan menjelaskan leadership, peran kepemimpinan dari kampus menuju karir. Yang pertama, bagaimana peran kepemimpinan dari kampus yang jika dibandingkan dengan di dunia karir. Jadi, lingkungan kampus akan menjadi tempat sebagai laboratorium diri bagi mahasiswa. Karena kita di sini tidak dituntut untuk selalu benar. Kita boleh mencoba hal-hal baru maupun mencari teman. Dan kita bisa mencontoh misalkan dosen kita ataupun teman kita untuk belajar menjadi pemimpin. Kita bisa melatih negosiasi dalam pengerjaan tugas maupun jika kita ada proyek yang berhubungan dengan orang di luar maupun resolusi konflik jika kita mengalami masalah. Dan juga ada manajemen proyek. Misalnya ketika kita berorganisasi ataupun saat melakukan kepanitiaan. Nah, kita pasti butuh untuk manajemen waktu maupun manajemen keuangan jika misal kita membutuhkan dana. Lalu untuk manajemen sumber daya manusia yaitu bagaimana cara kita membagi tugas, bagaimana menyelesaikan tanggung jawab yang sudah diberikan, itu akan dipelajari dari kampus. Lalu, pada karir di masa depan, kita akan dituntut untuk agility dan inovasi. Jadi kita bukan lagi untuk belajar, tapi kita harus bisa menuai dan memanfaatkan apa yang kita peroleh dari kampus. Kita harus bisa memimpin adaptasi dan perubahan di lingkungan kerja yang dinamis, dan juga pengambilan keputusan, mampu memimpin tim saat menghadapi ketidakpastian. Karena lingkungan kerja itu bisa berubah-ubah dan dari setiap tempat kita harus bisa beradaptasi. Selanjutnya, untuk tokoh yang berpengaruh menurut saya, yaitu Shingo Natsume. Beliau mengajarkan saya untuk memberikan visi dan juga bekerja dengan tujuan yang jelas, sehingga kita memiliki semangat dalam melakukan sesuatu. Jadi seorang pemimpin itu aktif berinvestasi pada pengembangan orang lain. Nah, jadi Shingo Natsume ini berani menerima resiko, yaitu saat dia membentuk tim. Jadi Shingo Natsume ini adalah seorang sutradara dari animasi. Jadi dalam pembuatan tim, yaitu salah satu anime yang dia buat adalah One Punch Man, dia sampai rela mengambil resiko dengan mengambil pekerja lepas atau freelancer dari luar studio, yang mana dia merekrut banyak orang-orang baru dan juga mencari orang-orang yang berbakat. Jadi dari situ dia menyelesaikannya dengan kualitas. Dia memiliki visi untuk target yang tinggi. Nah, lalu setelah itu memberikan otonomi dengan ekspektasi yang jelas. Dia memberikan tugasnya kepada anggota-anggotanya, tim yang dia rekrut, dan juga dia memberikan mereka kebebasan. Jadi setiap apa yang mereka lakukan itu didukung oleh Natsume, dan juga Natsume berharap kepada mereka untuk terus berkembang. Jadi selain Shingo Natsume, dia juga ingin para anggotanya berkembang dan juga menghasilkan karya yang terbaik. Nah, dari sini sudah dapat kita lihat kalau dalam sutradara yang dia pimpin, dia bisa membuat timnya itu buat animasi yang bagus. Bukan hanya bagus karena dari potongan klip ini saja, yang hanyalah beberapanya, dalam setiap perannya kita bisa lihat keseriusan dari animator yang biar itu orang-orang itu pasti serius. Mereka ingin hasil yang terbaik dan juga menjalankan setiap semangatnya dalam karya itu. Nah, dari scene yang baru kita lihat tadi, Shingo Natsume ini memimpin dengan hati. Kepemimpinan yang paling efektif berakar pada kepedulian, empati, dan autentisitas.
Memimpin dengan hati seperti Natsume berarti percaya penuh, mendengarkan secara mendalam, dan memperlakukan setiap orang dengan hormat. Ketika orang merasa diperhatikan, mereka berkinerja lebih baik dan loyal lebih lama. Jadi, Natsume ini memberikan kebebasan pada animator-animatornya, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Bukan hanya itu, animator yang ikut dengan Natsume juga salah satunya adalah Yutaka Nakamura. Yutaka Nakamura ini adalah animator yang terkenal dengan pembuatan scene-nya yang sangat cepat, sangat impact dan sangat dinamis. Sampai dia luluh bisa ikut dengan Natsume. Nah, dari foto juga kita lihat tim yang sudah dibentuk oleh Natsume, mereka sangat senang dengan pekerjaannya. Atau bisa kita bilang the dream team of One Punch Man. Mereka bisa menghasilkan karya yang bukan hanya untuk bekerja, tapi dari karya ini mereka tahu ada jati diri mereka yang tercurahkan di dalamnya. Lalu, pemimpin selalu terlihat. Nah, dari pemimpin yang selalu terlihat ini kita bisa mengambil salah satu landasan, yaitu integritas. Setiap pemimpin itu bukan hanya di depan dia bagus, tapi di belakang juga harus selalu sesuai dari perkataannya, tindakannya, karena pemimpin itu akan menjadi tolak ukur dari anggotanya. Mereka akan melihat apakah saya pantas jika bekerja dengan dia, apakah saya pantas untuk mengikutinya, dan juga memotivasi anggota-anggotanya untuk menjadi lebih baik. Bukan malas-malasan karena misalnya pemimpinnya jarang hadir, maka anggotanya juga malas-malasan untuk bekerja. Lalu selanjutnya dalam teori kepemimpinan, jadi dalam teori kepemimpinan ini kita bukan memakai satu rumus tunggal, yaitu satu rumus pasti, tidak. Di sini kita bisa memakai banyak hal, tergantung dari situasi dan tempatnya. Dan dalam teori kepemimpinan itu pula di sini ada 4. Yang pertama dari sifat bawaan atau trait. Jadi pemimpin itu seperti sudah terlahir sebagai pemimpin. Jadi dia tuh udah berwataknya, dari karismanya, kecerdasannya, kita udah bisa layakkan sebagai pemimpin. Lalu ada transformasional, yaitu pemimpin yang mendorong anggotanya untuk mencapai visi yang jelas. Jadi mereka terus terdorong untuk naik ke atas. Lalu ada servant. Pemimpinnya ini selalu mendengarkan anggotanya, apa yang anggotanya inginkan, apa yang anggotanya rasakan, pasti pemimpinnya juga ingin dengar. Jadi sang pemimpin ini ingin memberikan apa sesuai yang diinginkan oleh anggota-anggotanya. Lalu situasional. Jadi dalam pemimpin situasional ini, mereka tidak hanya berpatok pada satu hal. Jadi mereka bisa menetapkan kebijakan yang berubah sesuai dari kondisi yang ada, adaptif dan fleksibel. Nah, jadi yang terakhir, kita memiliki 3 peran kunci dalam kepemimpinan di mahasiswa. Yang pertama sebagai leader. Leader ini menetapkan visi dan tujuan, mendelegasikan mengambil keputusan strategis, dan bertanggung jawab penuh atas hasil akhir. Lalu ada follower. Oh, di sini sebenarnya terbalik ya, maaf. Di sini follower itu untuk melaksanakan tugas. Oh ya, benar. Melaksanakan tugas dengan komitmen dan inisiatif, memberikan umpan balik konstruktif dan mendukung visi leader. Jadi kita ini bisa menjadi ketiga-tiganya, maupun jadi influencer juga, menginspirasi rekan-rekan. Kita bisa menjadi leader saat dibutuhkan maupun menjadi follower. Kita akan mendukung apa yang pemimpin kita mau. Lalu menjadi influencer yang menenangkan sesama kita dan juga menunjukkan ke arah yang benar. Oke, sekian dari saya. Thank you. Leadership in action, not only talk. We walk the talk, not only talk the talk. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.